Pemirsa, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i baru-baru ini mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam sidang kabinet pasca pilkada. Syafi'i juga menyebutkan bahwa apresiasi tersebut diberikan karena kepolisian telah bekerja dengan baik dan efektif selama 2 gelaran pemilu besar yang berlangsung tahun ini. Dalam rapat paripurna kabinet beberapa hari yang lalu, sebelum masuk ke materi rapat, salah satu yang diapresiasi oleh Bapak Presiden kita karena berhasil mengawal berlangsungnya pemilu ini berlangsung dengan aman, lancar, dan damai. Dan yang pertama kali disebut itu adalah Kepolisian Republik Indonesia. Baru selanjutnya dia sebut KPU, Bawaslu, dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu yang berlangsung 2 kali dan besar-besaran. Kemudian kita juga bersyukur karena calling system yang dilangsungkan oleh kepolisian menurut saya efektif ya di lapangan. Tapi ini tentu saja tidak bisa kita pisahkan dari gestur politik Presiden kita. Ya, bahwa Pak Prabowo sejak pemilu 2019 ingin menunjukkan bagaimana sebenarnya ciri demokrasi Indonesia yang sesungguhnya. Dia misalnya mencontohkan, kita terbiasa kok waktu kecil gambar kepala bapak si A bikin gambar kepala bapak kita, kemudian siapa berani pijak, kita berkelahi. Tapi setelah berkelahi, kita teman-teman saja, gak ada masalah. Tapi kan yang didesain untuk kita anut itu adalah demokrasi yang kalau setelah bertanding, yang kalah jadi oposisi. Yang tugasnya cuma satu, mengkritisi aja. Yang baik dikritisi, kurang baik, yang nggak baik apalagi. Maka beliau bertekad meninggalkan ciri demokrasi yang seperti itu. Bayangkan tahun 2019 itu antara cebong dengan kampret itu sudah sampai ke kamar tidur Pak Cahyo. Ada suaminya cebong, bininya kampret. Atau sebaliknya. Lalu apa yang beliau lakukan? Itu yang saya bilang tadi, gestur politiknya itu menjadi poin yang sangat penting. Beliau kemudian menyodorkan dirinya menjadi pembantu kompetitor yang mengalahkannya. Jadi kompetitor jadi presiden, dia menawarkan diri menjadi pembantu presiden. Kayaknya suasana politik yang awalnya itu sungguh luar biasa dinamisnya, kemudian cooling down-nya sangat terasa. Kenapa? Karena pihak pendukung beliau kemudian merasakan harus bersama-sama dengan beliau mendukung pemerintahan yang sah karena menang dalam pemilu. Nah, ketika 2024 beliau menang sebagai presiden, dia tidak menunggu orang menyodorkan diri, tapi dia dengan aktif kemudian menghimpun semua dalam tanda petik lawan-lawan politiknya pada masa kompetisi berlangsung untuk bergabung bersama-sama membangun Indonesia. Tidak ada oposisi. Ketika datang kritik yang begitu besar dari pihak luar, beliau dengan santai mengatakan, kami memiliki ciri demokrasi sendiri. Inilah demokrasi Pancasila. Kami tidak mau ikut, mesti ada oposisi baru itu disebut demokrasi, karena kami sudah kehilangan keyakinan dengan sistem demokrasi kalian. Karena kalian sibuk cerita demokrasi, sibuk cerita hak asasi,
Tapi ketika Gaza dibombardir, kalian diam 1000 bahasa. Karena itu, biarkan kami mencirikan demokrasi dengan kepribadian kami sendiri. Pemirsa, ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share di seluruh akun BITV. Saya Putri Puritasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.